Banyak yang ngajak aku buat dukung Pak Anies di Pilpres ini tapi aku tolak karena jujur aku kurang seret sama rekam jejak. Enak banget kayaknya ya, puluhan tahun di luar negeri kemudian mengangkat isu capres di Indonesia. Lalu ngomong seenak jidat dengan data yang tidak akurat, tidak update dan basi. Izin stitch ya mas, jadi kalau mau ngasih berita mas dari portal media online template judulnya, pastikan kasih yang terbaru mas, bukan yang lama-lama. Riset dulu baru konten. Oh iya mas, itu narasinya dibuat sendiri ya? Atau ada titipan-titipan maut? Sorry, just kidding mas. Jadi, karena mas itu ngasih data berdasarkan potongan-potongan judul media online di Indonesia, saya juga akan memberikan bukti yang terbaru berdasarkan potongan-potongan judul juga berdasarkan media online di Indonesia. FYI ya, sebelumnya aku bukan tim sukses Anies ya guys, tapi setidaknya informasi yang diberikan adalah informasi yang terbaru dari data yang disampaikan oleh Bapak Irwan agar netizen tidak mudah terhasut. Yang pertama tadi disampaikan terkait DP 0%. Berita yang diangkat oleh beliau ini dari bisnis.com tanggal 8 September 2022. Memang ada keterangan Anies ingin mencapai target 232.214 unit untuk DP 0 rupiah. Tapi kemudian yang terlaksana itu pembangunannya adalah 2.322 unit. Tapi nggak lama kemudian target itu direvisi oleh Pak Anies. Dari 200-an ribu tadi diubah menjadi 9.081 unit dan penghasilan juga direvisi dari 7 juta menjadi berpenghasilan 14.800 rupiah. Ini karena apa? Karena pandemi Covid. Pembangunan tidak terlaksana karena memang tidak bisa mengerjakan apapun selama pandemi Covid tersebut. Kalau menurut aku ini memang masuk akal banget ya. Apa bedanya dengan Bapak Prabowo ketika dia di debat Pilpres mengatakan bahwa banyak rencana program Kementerian Pertahanan terkendala karena COVID-19 juga. Jadi DP 0% ini nggak perlu dipanjang-panjangin lagi karena memang sendi-sendi perekonomian Indonesia pada saat COVID itu di segala lini banyak mengalami kendala. Kemudian beliau ini juga mengatakan ada yang korupsi dalam program DP 0% ini. Mas, di konten Mas sendiri yang bilang Indonesia itu darurat korupsi. Ini belum seberapa, gimana dengan korupsi yang dilakukan oleh menteri? Sekelas bansos sembako juga dikorupsikan. Ini oleh menteri loh. Menteri Kelautan dan Perikanan juga korupsi karena menerima suap dari eksportir budidaya lobster. Apalagi, gubernur bahkan di bawah-bawahnya juga melakukan korupsi. Jadi ini semata-mata nggak boleh menyalahkan Anies Baswedannya, tapi salahkan orangnya yang memang betul-betul bobrok. Kemudian yang kedua, OKOC. Tahu nggak sih mas, OKOC itu ada tapi namanya diganti. Anies mengganti nama OKOC menjadi Jackpreneur saat Sandiaga Uno mengundurkan diri jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan alasan melakukan penyempurnaan, dan benar aja program ini kemudian berhasil. Bisa cek beritanya di sini. Terus kemudian OKOC yang diganti menjadi Jackpreneur ini dikatakan gagal. Gagalnya dari mana mas? Mas sudah tanya sama 200.000 pengusaha baru yang di Jakarta yang sukses karena program ini. Kemudian yang terakhir terkait normalisasi Sungai Ciliwung diubah menjadi naturalisasi pada saat Pak Anies menjabat. Yang menjadi pertanyaan, apa yang salah di situ ya? Wajar dia melakukan perubahan. Dia orang nomor 1 loh di DKI Jakarta. Gubernur yang ingin melakukan perubahan. Udah lumrah banget jadi mana-mana. Enggak hanya di Indonesia, di negara lain pun seperti itu. Selalu ada perbedaan antara pejabat yang dulu dengan pejabat yang sekarang. Itu hal-hal yang wajar aja. Terus khawatirnya karena apa? Toh Bapak Jokowi juga nggak akan selalu jadi gubernur DKI Jakarta. Dan sekarang sudah jadi presiden malah. Dan sekarang naturalisasi yang diterapkan oleh Pak Anies di masanya udah diubah lagi menjadi normalisasi oleh gubernur DKI Jakarta yang baru. Itu semuanya sah-sah aja, nggak perlu khawatir, panik, panas, dingin, meriang. Kalau seorang gubernur itu kerjanya cuma meneruskan, jadi apa inovasinya selama menjadi gubernur? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Itu aja opini dari aku guys. Jadi gimana nih orang DKI Jakarta yang sekarang tinggal ataupun stay di sini? Kasih dong tanggapannya gimana? Apakah memang masih ada yang perlu diperbaiki? Ada yang perlu dipertanyakan lagi? Atau dari Mas Irwan ataupun dari saya ada yang perlu direvisi? Silahkan share di bawah ini.